Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan selama satu hari, dan kami akan memulai Piston Keluarga pada sore hari ini. Mari Bapak berkati ibadah kami ini, para pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan, dan kami semua yang terlibat, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari jemaat katakan sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Bersama-sama katakan, hatiku
percaya. Katakan sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Men, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Mari saatnya kita akan memuji Tuhan, memberikan ucapan syukur. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, bertata percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku ternyata. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, bertata percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, mari katakan bersama-sama, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita akan bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sore hari ini sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama selalu menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, di mana tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, mustahil sore hari ini kita masih berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai. Terlebih Tuhan sore hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama menyatukan hati kita bersama dengan saudara-saudara seiman, meski hanya melewati media sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini firman Tuhan kita ambil dari kitab Amsal Soleman, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan, saudara, melalui yaitu firman Tuhan sore hari ini, kita diingatkan untuk kita selalu belajar dari kehidupan dari seorang raja, yaitu Raja Salomo, di mana Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan
kebijakannya. Raja yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi raja yang bijaksana, yang adil. Saudara tahu, meskipun dia seorang raja, di dalam setiap menghadapi setiap permasalahan, setiap mengambil keputusan, Salomo tidak pernah mengandalkan kepintarannya. Salomo tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Tapi Salomo selalu meminta hikmat kepada Tuhan. Selalu meminta pimpinan yang daripada Tuhan untuk yaitu mengambil sebuah keputusan. Maka tidak mustahil setiap keputusan yang diambil oleh Salomo itu pasti keputusan yang sangat-sangat tepat. Karena apa? Keputusan Salomo adalah keputusan yang disertai dengan hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang masih ada di bumi ini, kita yang masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita yang masih bisa membuka mata kita di bumi ini, kita semua tidak lepas dari yang namanya masalah. Meskipun kita sering tinggal di dalam rumah, ya, meskipun kita di rumah aja, bukan berarti kita ini terbebas atau terlepas dari yang namanya masalah. Tapi bahkan mungkin malah sebaliknya, saudaraku. Karena kita terlalu sering berada di rumah, mungkin permasalahan itu malah semakin menumpuk. Ya, permasalahan yang satu belum selesai, mungkin muncul permasalahan yang lain. Dan seakan-akan permasalahan itu semakin hari semakin banyak, sampai-sampai kadang kita merasa bahwa diri kita ini tidak mampu untuk mengatasinya. Saudara, tapi saudara jangan merasa takut. Saudara jangan khawatir. Ya. Seperti renungan yang disampaikan oleh Bapak Gembala hari Sabtu kemarin, ya, kalau tidak salah. Kalau mungkin saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan permasalahan hidup, mungkin permasalahan dalam perekonomian saat ini. Memang hari-hari ini adalah hari-hari atau masa-masa yang sulit bagi semua orang, ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Banyak orang sedang mengalami kesulitan. Yaitu kesulitan, khususnya kesulitan dalam keuangan. Karena apa? Banyak orang di PHK. Ya, kita tidak leluasa seperti hari-hari yang kemarin untuk mencari uang. Mungkin juga kita saat ini sedang diperhadapkan dengan kesehatan, permasalahan tentang kesehatan kita. Mungkin kita sakit yang tak kunjung sembuh. Atau mungkin kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain, saudaraku. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita hanya butuh hikmat dan pimpinan yang daripada Tuhan untuk kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti kata firman Tuhan tadi, jangan kita menganggap diri kita bijak. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kepintaran kita untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Karena apa, saudara? Apa yang kita miliki, apa yang ada dalam hidup kita, itu semua sifatnya terbatas. Kita masih bisa melakukan banyak sekali dosa ataupun kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Tapi saudaraku,
ada satu sosok atau satu pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kuasanya tidak terbatas. Seberapa besar, seberapa berat persoalan yang kita hadapi saat ini, asal kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan, pasti semuanya akan beres. Untuk itu, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Andalkan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang menjadi persoalan kita saat ini, serahkan semuanya pada Dia. Dia yang sanggup menolong kita. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat yang selanjutnya dikatakan, yaitu yang ke-7b, dari Amsal 3 ayat yang ke-7b, di sini dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, saudaraku, iblis membuka peluang besar bagi orang-orang yang lengah. Ya, iblis sengaja memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk menarik atau menjatuhkan orang-orang percaya. Maka kita perlu waspada. Tuhan itu begitu baik. Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab kita tahu kejahatan saat ini merajalela di mana-mana. Ya, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, begal sedang merebak di mana-mana. Orang-orang mencari hidup, mencari kebutuhannya dengan cara yang tidak Tuhan inginkan, yaitu mereka menuruti kemauan si iblis dengan merugikan orang lain, dengan melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Kita harus ingat, seberapa besar atau seberapa sulitnya permasalahan yang menghimpit kita saat ini, saudara, tetaplah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kita harus berani menjauhi segala kejahatan yang ada saat ini. Firman Tuhan sore hari ini sangat jelas sekali, mengingatkan kepada kita semua dengan mengatakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah segala kejahatan. Itu tandanya, itu bukti dari Tuhan bahwa kalau Tuhan masih mau mengingatkan kita, Tuhan masih mau menegur kita, itu adalah bukti dari kasih Tuhan kepada kita. Tuhan tidak sekedar berfirman, tapi Tuhan bertanggung jawab atas setiap yang difirmankannya. Apa yang Tuhan katakan itu pasti Tuhan genapi. Di ayat yang ke-8 dari Amsal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan tetap akan memelihara kehidupan kita dikala kita mengalami kekurangan. Di saat kita datang membawa persoalan hidup kita,
tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Maka dari itu, mari hadapi setiap permasalahan hidup kita ini hanya bersama dengan Tuhan saja. Maka semuanya akan terselesaikan dengan luar biasa. Sebab apa yang mustahil bagi kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua. Melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu, Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.